Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak pagi ini? Baik, Pak. Sangat baik, Pak. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa semangat ya mengikuti pembelajaran meskipun masih secara daring ya. Untuk pertemuan pagi hari ini untuk responsi kimia farmasi pindah jadwal ya di hari ini karena suatu hal. Nah, jadi tidak masalah. Untuk hari ini kita lanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Pertemuan 2 lalu Bapak sudah sampaikan video pembelajaran untuk gambaran nanti kalian praktek pertama yaitu alkalimetri. Nah, hari ini kita targetkan untuk latihan pengisian jurnal dengan kolaborasi dokumen. Artinya nanti kalian melengkapi nih nama, kalian tulis di sini namanya siapa, kemudian dan seterusnya. Judul percobaan kalian ketik langsung di dokumennya ya. Bukan menuliskan di kertas folio lalu difoto, tapi langsung mengerjakan di dokumen yang nanti akan Bapak bagikan di PCR. Mungkin agak siang ya, nggak apa-apa. Tapi Bapak sampaikan dulu petunjuknya. Kemudian kurang lebih nanti jurnal ini silakan kalian perbanyak ya untuk sekitar 4 kali praktek. Artinya alkalimetri, asidimetri, kemudian permanganometri dan iodimetri. Kalau tidak ada halangan kita 4 kali praktek di semester ini. Kemudian boleh dikopikan lebih barangkali buat latihan-latihan, buat untuk kalian latihan ya. Kemudian nanti di sini nanti data awal ini sudah mulai diisi ya. Simulasikan seperti kalian nanti saat ujian. Saat ujian itu kalian tidak membawa apa-apa, semuanya ada di dalam ingatan. Jadi judul percobaan untuk percobaan alkalimetri berarti alkalimetri. Judul percobaannya ya. Kemudian tujuan percobaannya apa? Nah, kalau nanti diberikan sampelnya adalah asetosal, maka percobaannya apa? Jadi soalnya hanya sampel saja. Soal di praktek itu hanya sampel. Nah, sampel yang dimaksud itu nanti tahap praktek ya. Sampel yang diuji itu ada yang pertama asetosal, yang kedua natrium bikarbonat NaHCO3, kemudian yang ketiga untuk permanganometri Fe SO4. Ya ini mohon maaf subscriptnya tidak bisa diperjelas di keyboard ini ya, di tampilan whiteboard ini. Kemudian yang terakhir adalah vitamin C. Bukunya sudah pegang semua ya? Buku kimia farmasi sudah pegang semua? Sudah. Materi tentang alkalimetri, asidimetri, kemudian permanganometri dan iodimetri ada di volume berapa ya? Ada di volume berapa? Yo, ada di volume berapa? Volume 1, Pak. Di volume 1 ada? Ada. Oke. Di halaman berapa? Halaman 33. Halaman 33. Bukan, Pak. Soalnya saya waktu ngerjain dari sini. Oke. Coba kalian lihat lagi, ini volume 1. Ya. Volume 1 di halaman 33 itu polimer. Benar nggak? Yang lain gimana? Iya, benar sih. Sama nggak? Polimer. Polimer ya? Oke, jadi di volume berapa adanya? 2. Coba dicek di volume 2. Di halaman berapa? 115. 115 ya. Jadi nanti untuk pengetahuan tambahannya, teorinya dengan Bu Eva nanti kalian pelajari.
Untuk sampel-sampelnya ini berarti kalau sampelnya asetosal maka dapat diuji dengan metode apa? Kalau sampelnya asetosal diujinya pakai metode apa? Kalau kemarin di video itu contohnya dijelaskan sampelnya apa? Asetosal. Lagi dari buku. Berarti percobaannya apa? Yang pakai buret tuh kayak ini. Ya, percobaannya nama percobaannya apa? Titrasi bukan? Ya, titrasinya apa? Kan titrasinya ada 4 jenis tuh, alkalimetri, asidimetri, kemudian permanganometri atau iodimetri. Alkalimetri, Pak. Oke. Simpan nih ya. Ini nama-nama sampel untuk yang nanti akan diujikan. Kalau NaHCO3 nanti diuji dengan uji Titrasi. ya, titrasinya apa? Titrasi itu metodenya. Namanya apa? Nama percobaannya. Titrasi apa? Yang Na, yang apa, Pak? NaHCO3. Bapak kasih lihat dulu deh di sini ya. Kita klik dulu di file sebelahnya. Nah, nanti kalau sudah penuh seperti ini ya. Jadi ini seperti biasa untuk tata tertib silakan dipahami betul-betul untuk tata tertib kurang lebih sama seperti sebelumnya ya di kelas 11. Oke. Kemudian nah ini percobaan pertama. Percobaan pertama alkalimetri. Judul percobaannya apa? Alkalimetri. Berarti alkalimetri begitu ya. Tujuannya menentukan kadar Asetosal. Nah, asetosal berarti dia sampel atau bukan? Sampel yang diuji. Jadi asetosal ini adalah sampelnya. Berarti asetosal ini sampelnya dari uji alkalimetri ya. Kemudian kita lanjutkan dulu. Ini alkalimetri dulu ya. Oke, selanjutnya kita coba ke bawah ke judul yang kedua. Ini nanti yang ini Bapak share di BCR ya. Yang kedua, apa ini? Asidimetri. Asidimetri menentukan kadar siapa? NaHCO3. Jadi NaHCO3 diuji dengan Asidimetri. asidimetri. Kemudian kalau FeSO4, nah, kita cek lagi. Nah, ini argentometri tidak kita praktekkan karena tidak masuk lagi dalam KIKD yang baru ya. Dan juga memang yang namanya perak ini kan mahal, jadi bahannya susah sekali untuk didapat dan anggarannya juga sangat besar. Kemudian untuk yang ini iodimetri apa ini? Vitamin C. Menentukan kadar vitamin C, berarti vitamin C ditentukan dengan Iodimetri. ya iodimetri. Nanti ada juga iodometri, tapi yang iodometri tidak kita praktekkan. Ya, jadi iodimetri. Nanti tapi teorinya akan disampaikan oleh Bu Eva. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir. Nah, menentukan permanganometri. Permanganometri menentukan kadar FeSO4. Permanganometri. Oke. Nah, secara garis besar ini ya. Nah, jenisnya keempatnya ini bisa digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu yang pertama ini titrasi asam basa. Asam basa untuk percobaan 1 dan 2. Untuk percobaan 3 dan 4 merupakan titrasi redox.
ciri-cirinya kalau titrasi redoks di sini ada reaksinya reaksi oksidasi reduksi. Kalau titrasi alkalimetri, asidimetri, titrasi asam basa itu biasanya titrasi penetralan ya, reaksi-reaksi yang menghasilkan garam dan air. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan kita hari ini yaitu asetosal. Kita lihat dari contoh jurnal dulu ya. Dari contoh jurnalnya, oke ini ya. Silakan dipahami dulu. Jadi untuk percobaan 1 alkalimetri. Judul percobaannya berarti alkalimetri, tujuan percobaannya menentukan kadar asetosal. Berarti kalau tujuan percobaan permanganometri apa itu? Menentukan kadar FeSO4. Menentukan kadar FeSO4. Tujuan percobaan iodimetri. Menentukan kadar vitamin C. Nah, itu ya. Jadi kalau tujuan percobaan ya kurang lebih mirip gitu. Kemudian untuk prinsip percobaan dilihat dari titrasinya asam basa atau redoks. Untuk percobaan alkalimetri karena termasuk reaksi asam basa, maka disebutnya prinsip percobaannya reaksi netralisasi antara asam dan basa membentuk garam dan air titik ya. Kemudian titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna indikator dari tidak berwarna menjadi merah jambu. Oke, sudah hafal sekarang? Belum. Belum, Pak. reaksi neutralisasi antara asam dan basa membentuk garam dan air. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna indikator dari tidak berwarna menjadi merah muda. Nah, kalian kan kocok titrasi terus ya. Nah, kemudian kapan saatnya berhenti? Ya saat terjadi perubahan dari yang tadinya tidak berwarna menjadi merah muda. jambu, gitu, merah muda gitu. Kalau sudah mau berubah berarti sudah mau selesai. Kalau sudah berubah dan tidak kembali ke warna asal, berarti sudah selesai. Jadi nanti akan diuji seberapa konsisten kalian, seberapa teliti kalian dalam melakukan percobaan alkalimetri ini, titrasi ya, contohnya. Nah, kemudian untuk alat dan bahan kurang lebih sama. Perbedaannya kalau titrasi asam basa ini menggunakan buretnya buret bening. Untuk titrasi redoks ini menggunakan buretnya buret coklat, ya. Buret itu yang mana? Yang panjang bukan Yang digantung. Ya. Yang panjang digantung pada apa namanya? statif sama Statif sama klem. Nah, statif yang tiangnya, klem yang penjepitnya itu. Nah, jadi buret itu yang nempel di statif klem. Nah, gitu ya. Jadi nanti perbedaannya kalau titrasi asam basa untuk zatnya asam dan basa, maka menggunakan buretnya buret bening, kemudian titrasi redoks iodium dan apa namanya permanganat, kalium permanganat ya, KMNO4 nanti menggunakan buretnya buret coklat. Kemudian yang selanjutnya yang lainnya sama ya. Perbedaannya nanti kalau di permanganometri kalian bawa rantang karena percobaannya harus dalam kondisi hangat gitu ya, sekitar 70 derajat Celcius. Jadi nanti si labu Erlenmeyernya itu digoyangkannya di atas rantang yang berisi air hangat gitu ya. Jadi kalau airnya tidak hangat lagi, kalian tambahkan lagi air panas, kemudian dilanjutkan lagi titrasinya dan seterusnya. Paling perbedaannya di permanganometri. Kalau yang lainnya hampir sama. Kemudian selanjutnya, kalian menuliskan alat dan bahan. Alat kalian tuliskan semua nanti pada jurnal kosong ya. Di jurnal kosong ini nanti alat dan bahan ada di bawah. Nah, di sini alatnya kalian tulis, variasinya berarti bahannya apa saja. Kalian tuliskan baku primer ini, baku sekunder ini. Nah, kalau baku primer letaknya ada di mana ya? Apanya, Pak? Disimpannya di mana? Pada percobaan? Labu ukur. labu ukur. Labu Iya, ukur. Ya benar. Baku primer kan, Pak? Baku primer dan sampel. Nanti yang ada di labu ukur. Labu apa? Belum ada yang benar. Coba lagi catatannya Erlenmeyer, betul. Ya. Di labu Erlenmeyer. Nah, labu Erlenmeyer yang kayak gimana? Yang bawahnya lebar.
segitiga. Bawahnya Nah, kurang lebihnya seperti ini ya. Mohon maaf, Bapak nggak pintar gambar. Tuh bawahnya lebar kan, Pak? Ya Ya, benar betul. berarti, Pak. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Seperti hidungnya Faiz ya. Wah. Oke. Kemudian, nah yang sisanya berarti apa ini? Yang sisanya kalau baku primer dan sampel sudah masuk di nanti tempat menempatkannya di labu Erlenmeyer. Kalau untuk baku sekunder adanya di mana? Labu ukur. Kok labu ukur? Bukan, itu untuk airnya. kelas kimia tuh. Iya, kalau semuanya kalau gelas kimia itu untuk wadah zat. Jadi kalian ngambil zat itu semuanya dimasukkan ke dalam wadahnya gelas kimia, dikasih label ya. Semua zatnya kalian masukkan ke dalam gelas kimia, kemudian kasih label. Selanjutnya setelah itu kalau mau praktek berarti ditempatkan di mana? Bebas tak, Pak? Mau yang mana aja labu ukurnya? Gelas bekernya? Gelas bekernya ya kalian kira-kira dong. Yang ada yang di sini yang ambilnya berapa mili, ada yang berapa mili gitu. Kalau yang ambilnya 100 mili ya berarti kalian tempatkan di gelas beker yang besar 250 gitu. Kalau ambilnya cuma 50 mili ya ambil yang kecil saja nggak apa-apa. Kan 100 cukup kan? Gitu. Iya, Pak. Jangan sampai isinya kebanting nih ya. Jadi kelihatannya wadahnya besar tapi isinya sedikit sekali. Yang sudah disediakan di masing-masing meja kan ada gelas kimia 100 mili dan 250 mili. Jadi tinggal dipilih. Kemudian baku sekundernya. Baku sekundernya nanti diletakkan di mana pada saat percobaan titrasi? Dilarutkan sama air di labu ukur, tak, Pak? Tidak dilarutkan dengan air. Ada bahasa begitu di videonya? Masukkan sedikit air ke dalam labu ukur, Oh, itu tambahkan... pembuatannya. Itu proses pembuatannya. Ya, kalian lihat di proses pembakuan. Proses? Oh, pembakuan. Pembakuan dan penetapan kadar. Jadi prakteknya ada di sana. Gelas beker. Ya, oke. Kelihatannya tidak dijelaskan secara jelas di sini ya. Intinya, kalau kalian melihat videonya, pipet 10 mili asam oksalat dengan menggunakan pipet volume ke dalam Erlenmeyer. Berarti nanti asam oksalat ini diletakkan ke dalam Erlenmeyer. Asam oksalat ini sebagai apa? Bahan primer. Baku primer kan? Benar kan? Di labu Erlenmeyer kan? Betul. Kemudian tambahkan 3 tetes PP. PP ini sebagai apa? Indikator. Indikator itu nantinya di akhir berubah jadi apa? Jadi apa? Dari tidak berwarna jadi merah jambung. Tidak berwarna menjadi merah muda. Nah, gitu ya. Kemudian kocok titrasi dengan larutan NaOH. Kalau kocok titrasi itu yang seperti apa ya? Apa contohan loh? Yang sambil ditetesin sambil dikocok-kocok itu bukan? Nah, netesnya dari mana? Dari itu. Buret. Nah, Dari berarti letaknya bahan baku sekunder ini adanya di mana? Di buret. Buret. Di buret. Jadi baku sekunder ini nanti kalian letakkan pada buret gitu. Iya, Pak. Di buret isinya baku sekunder ya. Jangan salah menempatkan zatnya. Nanti yang ada percobaannya nggak selesai. Jadi nanti tidak sesuai dengan yang direncanakan. Percobaan alkalimetri tapi jadinya asal-asalan. Tidak jelas judulnya apa. Gitu ya. Nah, karena ini alkalimetri, ya alkalimetri. Kalau asidimetri kan kelihatan nih dari bahasa asid. Asid itu apa? Astrid Asam. bisa jawab nih. Asam. Asid apa artinya? Asam. Asam. Oke, berarti zat asam yang ada di buret. Alkali itu golongan-golongan basa. Berarti zat basa yang ada di buret, begitu. Kemudian kalau permanganometri berarti apa yang ada di buret? FeSO4. KMNO4. Kok kayak? Ya kan FeSO4 nantinya adanya di sampel. Oh iya, Pak, benar. Ya. Itu kan asetosal nanti sampel kan? Berarti adanya di Erlenmeyer, berarti yang menjadi yang ada di dalam buretnya itu sesuai judul percobaan. Iodimetri berarti I2 yang ada di buret. Begitu ya.
Jadi letaknya nanti supaya konsepnya kalian paham, kalau percobaannya alkalimetri berarti basa yang ada di dalam buret. Nah, basanya apa? Asetosalnya asam. Berarti basanya adalah NaOH. NaHCO3 ini cenderung basa karena dari basa kuat Na, ya. Na-nya kan basa kuat. Iya, Pak. Kemudian asamnya HCl. Jadi asidimetri nanti yang ada di dalam apa namanya tadi? Buret. Buret itu. Nah, buretnya contohnya gini lah. Ini buret nih. Gitu. Kemudian nanti di sini ada keran. Ya. Ada kerannya. Nah, kerannya harus kalian lihat lagi cara pegang buretnya yang benar seperti apa. Nanti pegang buretnya dengan tangan kiri, skalanya ada di depan mata kalian, angka-angka yang ada di dalam buret harus ada di depan mata kalian. Kemudian Pak, kalau nggak kentut gimana, Pak? kalau nggak kentut, apanya untuk Matanya. masukinnya? Matanya, Pak. Matanya. Kalau untuk melihat skala itu kan harus lurus, ya. Iya, Pak, kalau nggak setinggi. Larutannya ada segini nih. Nah, ini garisnya ya, garisnya. Kemudian larutannya begini. Kan yang dilihat meniskus bawah ya. Iya. Tikungan bawahnya yang kalian lihat. Kemudian di sini mata kalian harus ada lurus di sini. Gitu. Kan harus 0 ya, Pak? Tidak harus 0. Tidak harus 0. Oh, harus 0. Yang penting kalian catat titik awal dan titik akhirnya. Kalau awalnya misalnya 0, kemudian akhirnya adalah 8,5, maka selisihnya berapa? 8,5 begitu. Yang kedua awalnya nggak 0. Misalnya percobaannya ini sekarang apa namanya kondisi larutannya ada di angka 8,5 gitu. Misal nggak bocor ya. 8,5. 8,5 mana sih? 8,5. Kemudian titik akhirnya tercatat 15,8. Jadi selisihnya berapa? 7,3. 7,3. Nah, yang ketiga misalnya percobaannya. Percobaan yang ketiga ini lanjut 15,8. Asumsinya kalian sudah pro gitu ya, melaksanakan filtrasi ini sudah mahir gitu. Tidak ada kebocoran, tidak ada kesalahan-kesalahan teknis gitu. Nah, misalnya titik akhirnya 25, jangan 25 deh. 24,3. Oke, jadinya berapa? 11,5. Yang benar. 14. 13, wow. 3. 24 dikurang 15 kok. 9. Sampai 13. 9,5, 9,5. Benar 9,5. Bukan 8,5 ya. 13 kurang 8 berapa? 8,5. 8,5 Pak. Ya, baru angka di bawah 100 nih. Udah bingung. Berapa? Selisihnya? 8,5. Ya, 8,5 dik. 8,5. Ya, yang tadi jawab 14 mana? Acungkan. Saya Pak. Ada. Baru juga dipuji pro ya. Sudah gagal fokus. Oke, nah ini contohnya ya. Oke, nanti kalian menuliskan kaidah matematika juga harus benar. Luruskan komanya ya.
Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kalau datanya seperti ini kan 3 kali percobaan. Wah, ini kok 1, 2, 2. Ini mohon maaf ya, teknis ya. Nanti diperbaiki. Kemudian kalau contohnya seperti ini. Nah, coba kita analogi. Percobaan pertama, Zelda ambil 10 mili asam oksalat, ditetesi 3 tetes indikator PP. Kemudian dititrasi sampai warnanya berubah dari apa? Dari apa? Dari bening sampai jadi merah muda. Dari tidak berwarna menjadi merah muda. Merah muda. Jangan bilang bening ya. Kalau bening, kalau sirup jeruk misalnya, bening nggak itu? Bening, ya. Jadi bening itu bisa berwarna, gitu. Tapi kalau tidak berwarna, nanti jelas berarti tidak ada warnanya. Dari tidak berwarna menjadi merah muda. Nah, pada saat berubah dari tidak berwarna dan menjadi merah muda, tercatat angkanya 8,5 di titik akhirnya gitu. Maka selisihnya 8,5. Yang kedua percobaannya sama, menyiapkan labu alam merah yang kedua diisi 10 mili C2H2O4 atau asam oksalat, kemudian ditambahkan 3 tetes indikator, ya. Kemudian dititrasi, ternyata angkanya sampai 15,8, 7,3. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga 24,3 15,8 di awal, dititrasi sampai berubah itu 24,3. Jadi selisihnya 8,5. Nah, kalau dilihat data yang benar, yang mana? Data yang benar apanya, Pak? Data yang mendekati benar. Ini kan percobaannya berarti zatnya sama. Tetesannya sama. Harusnya menghasilkan angka yang mirip. Pertama, Pak. Percobaan yang pertama kali ya? Pertama dengan? Ketiga. Jawaban pertama dengan ketiga? Iya. Oke. Ya. Kalau secara teori, nanti yang di ACC, ini dengan ini. Ya. Kenapa yang dua? Berarti ACC-nya setelah 1 sama 3 selesai, tak, Pak? Bukan. Setelah 3 kali percobaan, kalian laporan. Oh iya. Ya. Setelah 3 kali percobaan, kalian laporan. Nah, kalau sudah selesai 3, laporan, kemudian nanti baru di ACC data yang dipakai yang mana. Kalau di checklistnya cuma 2, berarti rata-ratanya gimana cara menghitung rata-rata? Ditambah terus dibagi. Tambah terus dibagi berapa? 2. Dibagi jumlah data yang dipakai. Data yang dipakai 2, berarti dibagi 2. Jangan sampai ini ya 8,5 tambah 8,5 nanti dibaginya 3. Nah, di sini lagi yang sering salah nih. Yang sering salah itu kalian coba kalau menghitungnya gini, 8,5 ditambah 8,5 bagi 2, hasilnya berapa? 8,5. 8,5. Nanti pasti ada yang menjawabnya 12,25. 12,75. Pasti ada yang menjawab begitu. 12, Pak. Nanti pada prakteknya yang yang sudah akan seperti itu. Ya. Jadi konsep matematikanya kalian perdalam lagi karena menghitung rata-rata itu X ini ya apa namanya? Nah, inilah kurang lebih simbol matematika X ada barnya ya. Oke. Ya. Rata-rata. Ya. Gimana caranya? Sama dengan data 1 tambah data 2 dibagi 2. Dibagi sama jumlah data. Data 1 tambah data 2 dibagi jumlah data. Ya, gitu ya. Kemudian dibagi jumlah data. Dibagi N. Jumlah data. Oke. Per N. Jangan lupa ya, nanti pas sudah di lab sudah apa namanya katanya salting, salah tingkah. Jadi tremor terus tremor. Kadang tapi ini ada semua kan Pak nanti di YouTube. Ya ini Bapak ada. Nanti Bapak share rekamannya ya yang hari ini. Oke. Barangkali nggak ada. Kalau ada yang tanya begitu lagi kan Bapak enak jawabnya. Coba lihat lagi. Nah kan ya.
Oke, sekarang gini. Kalau misalkan data yang dipakai di sini ada berapa? 2 kan? 8,5 dengan 8,5 berarti 8,5 tambah 8,5. Hasilnya berapa? 17. Gitu ya. Sama dengan 17. 17 dibagi 2. 2. Nah, nantinya hasilnya berapa? 8,5. 8,5 gitu. Tapi nanti pada prakteknya di lapangan pasti saja ada yang menjawabnya 8,5 tambah 8,5 dibagi 2 hasilnya 12,75 karena memproses informasinya salah. Kalkulator dengan kalian itu harusnya lebih cerdas kalian gitu. Jangan sampai kalian kalah gitu dengan logika kalkulator. Ya, meskipun nanti boleh menggunakan kalkulator, tapi kalian konsepnya harus paham. Ya, kalau kalian ketikkan di kalkulator beras misalnya ya, untuk yang dagang itu 8,5 ditambah 8,5 dibagi 2, nanti akan memproses pembagian dulu. 8,5 bagi 2 dibagi 2 berapa sih? 4,25. 4,25 ditambah 8,5 jadinya berapa? 12,7. 12,75. Pasti ada yang mau jawab begitu. Karena Ini hasilnya loh 12,75. begini, nunjukin buktinya dengan PD-nya gitu. Ya. Gitu. Nanti siap-siap kena ceramah habis-habisan sama Pak Mursahid ya. Jadi tremornya akan terbukti gitu, ya. Kalau kalian melakukan kesalahan ini karena ini anak SD aja bisa gitu. Jadi jangan sampai terulang lah di saat nanti praktek. Ini sudah Bapak minimalisir, Bapak ingatkan untuk jangan sampai kejadian ya. Kemudian berarti di sini kita pakai datanya 8,5 ya. Oke. Nah, ada yang perlu kalian pahami di sini. Data yang benar menurut data yang kalian dapat ya, 8,5 dan 8,5. Karena ada 2 data yang mendekati, yang angkanya mendekati lah gitu. Batas toleransinya sekitar 0,5. Jadi kalau masih selisihnya 0,5 masih diambil gitu datanya. Kalau misalkan 8,5, 8,9, 7,3. Ya 8,5 dengan 8,5 dengan 8,9 ya, dia akan diambil karena selisihnya masih 0,4. Kemudian kalau yang benar sebenarnya yang 7,3. Kenapa? Nih, pakai logika ya. Zatnya sama, tetesan indikatornya sama, 8,5 baru berubah di percobaan kedua, 7,3 sudah berubah. Berarti percobaan 1 dan ketiga terlewat dong. Ya enggak? Gimana, Pak? Di percobaan 1 dan 3 baru berubahnya di 8,5. Di percobaan 2 berubahnya di 7,3. Yang akurat adalah data yang kecil, yaitu 7,3. Karena logikanya 7,3 sudah berubah, 8,5 dan 8,5 berarti dia terlewat jauh. Ya, iya, Pak. Nah, tapi sayangnya 7,3 ini tidak ada data pendukung. Ya. Jadi yang harus di ACC 8,5 dan 8,5. Jadi nanti akan berimbas ke persentase kesalahan kalian jadi besar karena kalian memilih data yang kurang akurat. Ya. Jadi percobaan yang benar itu angkanya semakin turun. Angkanya semakin turun itu dalam arti percobaan pertama misalnya 9, percobaan kedua 8,7. Karena lebih teliti. Oh, hati-hati nih kalau sudah mau di angka sekian mau berubah gitu. Jadi pelan-pelan gitu. Nah, kemudian percobaan ketiganya jadi 8,5 misalnya. Jadi dari 9, 8,7, 8,5. Nah, seperti itu literasi yang benar. Ya. Tidak harus persis sama. Yang sudah persis sama itu sudah pro ya, memang sudah bidangnya gitu. Sudah di bagian analis kimia atau di bagian peneliti itu ya di lab. Nah, itu biasanya sudah mahir yang seperti ini, yang literasi. Dengan angka yang hampir mirip, selisihnya tidak jauh sekali. Nah, kemudian nanti angka-angka ini masuk ke dalam proses perhitungan yang kedua. Ya, ini kita selesaikan dulu yang ini ya. Untuk data yang keduanya misalnya data
keduanya misalnya 3, nah, yang kedua 3,0, 0, 3,0. Kemudian di sininya 6,1 dan 6,2. Berarti titik awalnya berapa? 3,0. 3,0. Berapa sisinya? 3,2. 3,2. Oke. Yang terakhir 9,1. 6, berapa? 2. Kemudian? 2. Nah, kalau angkanya di atasnya lebih kecil, pasti bingung hitungnya. Kayak tadi 2,9. 2,9 ya. Maaf sih, Bentar Pak. ya, ini ujian. Oke, jadi rata-ratanya berapa ini? 2,9, 3,0, dan 3,2. Kira-kira di ACC semua nggak ini? Enggak. Iya. Iya, karena selisihnya dari sini ke sini 0,2. Dari 2,9 ke 3,2 berapa? 4. 0,3. 0,3. Ya, jadi masih bisa dimaklumi lah. Tuh, masih bisa ACC. Jadi rata-ratanya berapa? Sok dihitung aja lah. Berapa jadinya? Dan lupa. 9,1 dibagi 3 berarti 3,03. 3,03. Bener nggak sih, Pak? Dibagi 3 kan, Pak? Ya. Iya, dibagi 3. 3,03. Ini apa sih satuannya ya? Ini kan volume ya. Satuannya berarti apa? Mili. Ya. Ini juga sama. Oke. Kemudian masa baku primer, nanti kalian oret ya. Masa baku primer itu berarti menghitung apa namanya? Masa yang ini nanti diganti ya, normalitas baku primer. Ininya nanti Bapak ganti jadi nah, baku primernya tadi H2C2O4, C2H2O4, kemudian H2O. Tadi di penjelasan berapa gram? Apanya, Pak? Ini apa namanya? Nah, di 6,3035. Oke. C2H2O4. Nah, ini ada revisi lagi 2H2O ya. Ini ada bilangan hidratnya 2H2O. Oke, yang ininya sudah dulu ya. Kalian ingat-ingat hasilnya saja 8,5 dengan 3,03. Oke, Bapak hapus dulu supaya tidak bingung. Kita waktunya 8 menit lagi ya. Kita masih makan saja sampai 8.30. Sambil diketik nama dan kelas, silakan. Nama dan kelas buat apa? Ya, nama dan kelas untuk absen. Di kolom chat ya. Normalitas baku primer. Sama dengan saya sudah mencari tahu. N per V kali E. Ya, N per V kali E. Kemudian Aku zaman HP, ibu bukan zaman HP. Itu anaknya zaman apa? Zaman pesawat. siapa itu? Oke, Bu Iris sudah siap. N per V kali E. Oke. Nah, berapa N-nya? N-nya itu dihitung dari Gram per MR dikali sama 1000 dengan per gram per MR.
ya, gitu ya. Tadi H2, C2, O4, titik. Ya, ini bilangnya titik 2, H2O. Berapa MR-nya? H2, 1 kali 2. C itu berapa sih, Pak? H berapa H? 1. H1, C. 24 apa? 16. 12. Ya. O. 16. 16. Nah, udah, kita butuh data itu aja. Sekarang langsung hitung saja. H kan 2, 1 ya. 1 kali 2? 2. 2 ditambah 24. 24 ditambah 64. 16 kali 4. 64. 64. Kemudian ditambah, nah ini H2O-nya saja dulu dihitung. H2O berapa? H2O 18. 18 kali 2. 36. 36. Nah, sudah kelihatan nih. 36 dengan 64 sudah 100. Jadi totalnya berapa? 26. 26. 126. Oke. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti N-nya berapa? 6, N-nya 2. 6,3035 dibagi 126. Nah, Oke. Jadi kalian tuliskan di sini N-nya N sama dengan 6,35 bagi 126. 6,3035 bukan? Iya, benar. Sudah catat belum tadi? Ya, benar, Pak. 6,3035 ya. 6,3035. Oke. Kemudian dibagi berapa? 126. Kemudian dikalikan 1000 per berapa? Ini membuatnya berapa liter? 1000. 1000 mili kan? Berarti 1000 per 1000 ya. Satu. Kemudian dikalikan 1000 per 1000. Kemudian E-nya gimana E-nya? E-nya di N apa E, Pak? N E. kecil. Ini kan N, gram per ml kan? Ya. Nah, Banyaknya sampelnya apa? Sampelnya. Banyaknya H Nah, bukan, Pak? ini normalitas baku primer. Baku primernya tadi apa? Amoksalat. H2, C2O4. Berarti valensi dari baku primer. Kan kalau valensi asam basa lihat dari jumlah H dan jumlah OH. Kalau valensi redoks lihat jumlah elektron. Karena ini asam basa, maka valensinya berapa? 2. Berarti kali 2. Dari 2. Ya. Oke. Alah. Berapa hasilnya? Sudah ada yang hitung? 0,1 bukan, Pak? 0,1 berapa hasilnya? 0,14. N sama dengan 14. massa. Enggak salah, Pak. Bukan. 0,1000 ya? Iya. 0,00. 0,00 berapa? Salahku dong. Sudah belum? Nol 555 Pak. Nolnya satu lagi. 5. 5. Oke. Yang diambil itu 4 angka. Berarti ini diabaikan. Kalau yang 5 ini diabaikan berarti jadinya apa? 0,1. Nah, ini yang benar ya.
Karena 000 belakang kan tidak usah tulis. Jadi kalau untuk normalitas 4 angka di belakang koma. Jadi reaksinya yang dipakai H2C2O4 titik 2H2O tak Pak? Betul. Nanti kalian revisi itu ya. Kemudian normalitas baku sekundernya nanti dihitung pakai N1 B1 dengan N2 ini aja NB NBP kali IBP sama dengan NBS kali IBS. Normalitas baku primer tadi berapa? 0,1. 0,1. Dia 0,1. Kemudian dikali volume baku primer. Volume baku primernya berapa tadi? 126. Baku primer asam oksalat tadi ngambil di labu NMR berapa mili? Airnya atau 10 tuh, Pak. 10 betul ya. Aduh. Nah, normalitas baku sekunder yang ditanyakan. NBS dikali volume baku sekundernya tadi di data pertama dapat berapa angkanya? Di tabel yang pertama 8,5. 8,5. Berarti NBS-nya 0,1 kali 10 dibagi 8. 0,1 kali 10 hasilnya berapa? 1. 1. Nah, ini kalian lihat ya. NBS di sebelah kanan Bapak pindahkan sebelah kiri. Ini pindah sebelah kanan, kan gitu ya? 1 kan? Iya. Iya. 8,5 tadinya 1 ruas dengan NBS. Sekarang mau pindah ruas. Berarti 1 dibagi 8,5. Ya. 8, 8,5. begini kan? Dibagi kan? Iya. Nanti pasti ada yang kebalik. 8,5 bagi 1 gitu. Ya, karena bingung. Nah, jangan sampai bingung ya. Ini hasilnya berapa jadi NBS-nya? 0,1176. 0,1176. 1176. Oke. Mending barangkali nggak paham, mending dijabarin tuh Pak 10 kali 0,1. Barangkali nggak ada yang paham langsung 1 gitu. Oke, biar nggak bingung Bapak tukar aja lah. Oh iya. Maksudnya tuh barangkali ada yang bingung langsung ya bener. Oke, benar ya. Makasih masukannya. Ini Atas. Buyo, izin 5 menit lagi boleh? Oke. Ya, Bapak ada izin Bu Yuli ya. Kita lanjut dulu, nanggung sedikit lagi sampai penetapan kadar. Oke, terima kasih Bu. Sekarang ini 0,1 kali 10. Nah, kalian nanti menuliskan rumusnya juga harus sama ruasnya ya. Sama dengannya lurus. Nah, ini ya. Jadi ya anggap saja lurus ya ini ya. Oke. Nah, 0,1 kali 10 kan hasilnya 1. 8,5 ini. Nah, 8,5 ini pindahnya ke bawah. Gitu ya. Iya, Pak. Jelas ya? Ini nanti dikalikan dengan 1 hasilnya, dikalikan dengan 10 hasilnya 1. Oke. Sekarang penetapan kadar. Terakhir, yaitu kan tadi tujuan awalnya apa? Tujuan percobaan alkalimetri untuk apa? Menentukan kadar asetosal dalam sampel. Kadar asetosal sama dengan nah, kadar asetosalnya itu dihitung dari sini.
Kesetaraan. Nah, kalian cari tahu miligram kesetaraan untuk sampel, apa sampelnya sih? Apanya, Pak? Sampelnya apa ini? Asetosal ya. Kali Nah, di buku FI kalau tidak salah, FI 2, FI 3 apa ya? Apa? FI yang dipakai? 3. FI 3 ya. Kalian cari tahu Mg kesetaraannya berapa untuk asetosal. Cara nyarinya gimana, Pak? Cara tahunya biasanya kalau Mg kesetaraan itu dihitung dari MR per valensi. MR-nya asetosal berapa? Kemudian valensinya berapa? Nah, kemudian ini kenapa 100 per 10? Ya, Faiz sudah tahu. Dari mana Faiz? Beda aja udah pro nih Faiz. Teman-temannya maksudnya. 100 per 10 ya ininya. Oh, jadi merah. Nah, 100 per 10 kali oke. V penetapan kadar itu volume saat penetapan kadar, yaitu volume pada tabel yang kedua yang di bawah. Jadi hasilnya berapa? 3,03. 3,03. 3,03. Oke. Kalian tuliskan lagi kaidah matematika juga harus dituliskan ya. Di sebelah kiri tidak boleh kosong. Kaidahnya asetosal kemenangan dikali volumenya tadi berapa? 3,03. Ini berarti 100 per 10 hasilnya berapa? 10. 10. Langsung aja tulis ya. 10 kali 3,03 dikali berapa MBS-nya? 0,1176. Nah, dari atas ini ya, 0,176 dikali Mg kesaraannya. Asetosal, browsing aja asetosal berapa MR-nya? 180, Pak. 180. Kemudian valensinya 1, jadi 180 per 1. 180. Ya, 180. Untuk mencari valensi, kalian lihat jumlah H dan OH-nya ya. Kalau untuk asam basa, kalau untuk redox, kalian lihat valensinya, valensi elektronnya, jumlah elektron yang terlibat dalam reaksinya. Nah, silakan dihitung berapa hasilnya. Monggo. Berapa hasilnya? Enam ratus 641,39 bukan, Mbak? 600 berapa? 600? 41,39. Satuannya miligram. Oke. Ya. Nah, ini satuannya miligram. Berarti kesimpulannya Jadi kadar asetosal dalam sampel adalah berapa? 641,39. 641,39 miligram. Selesai gitu. Ya. Jadi nanti di format jurnal kosongnya Bapak sudah isi angka. Nanti sudah isi angka pengamatan ya. Nanti teknisnya bagaimana? Nanti akan Bapak isi angka. Kemudian nanti kalian tinggal hitung selisihnya. Nah, habis hitung selisih kan nanti bisa kalian dapat semua nih sampai akhir ya. Kemudian Bapak nanti berikan kadar sebenarnya. Sampai di sini jelas? Sekarang udah nggak ada reaksi tuh, Pak. Reaksinya silakan kalian cari tahu. Oh, Oke. ada juga. Ada. Reaksinya kan nanti tulis nih.
Coba kita lihat ke atas dulu sebentar sebelum ditutup. Ini Ini reaksi apa sih? apanya, Pak? Reaksinya, oh di ini ya, di jurnal ya. Di jurnal kan ada reaksi nih. Reaksi pembakuan. Pembakuan itu antara apa dengan apa? Zatnya sama PP. Bukan. Reaksi zatnya baku primer dengan baku sekunder. Baku primernya apa tadi? Asam oksalat. Asetosal. Nah, ditambah asetosal sampel ya. Ditambah Asam oksalat. yang diburet apa? Yang diburet NOH. Nah, silakan kalian cari tahu. Nanti linknya Bapak kasih tahu ya untuk mencari tahu bagaimana hasilnya. H2C24 tambah NOH. Nah, ini sih gampang kan asam basa. H-nya 2, OH-nya 1, tinggal dikali. Saya nggak ngerti, Pak. Kali Nggak 2. ngerti, Pak. Nah, nantinya jadinya Na2C24 tambah H2O, 2H2O. Oke. Aduh, gimana sih, Pak? Nggak ngerti, Pak. Silakan nanti ini PR kalian ya. Nanti Bapak lihat ini pasti beda-beda hasilnya. Tinggal disetarain gitu, tak, Pak? Ya, nanti disetarakan. Tapi hasil akhirnya plus H2O gitu, tak, Pak? Plus H2O ya. Kan reaksi penetralan asam tambah basa hasilnya garam dan air. Nah, nanti kalian cari tahu. Asetosalnya kalian jabarkan dalam rumus struktur ya. Asetosal itu rumusnya kayak gimana gitu. Waduh. Nah, silakan cari tahu hasilnya nanti seperti apa. Ya bisa kan kalian punya kakak kelas banyak. Ya. Karena ada hasilnya H2 kan. H2O Masih punya kan kontak kakak kelas nggak? punya Masih kasalah ada. belum, Pak? Itu aja cukup ya. Bapak cukupkan karena sudah lewat 10 menit dari jamnya. Mohon maaf sudah menyita waktunya lumayan banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan kalian dimudahkan untuk mengerjakan latihan kolaborasi dokumen untuk jurnal alkalimetri. Bapak beri waktu 1 pekan ya. Kenapa? Kok pada ketawa? Kurang dah? Susah, Pak. Susah. Oh. Reaksi, Pak. Reaksi susah banget Pak, kayaknya. Gampang. Kalau punya informan mah gampang. Bapak mau nanya, Ya. cara lapornya gimana, Pak? Di bagian apa aja cara lapornya? Minta Cara ACC-nya. lapornya. Oh, lapornya hanya di ini aja kok. Jadi ini selesai, 3 kali percobaan selesai, lapor. Menghitung rata-rata selesai, lapor. Gitu ya. Oke. Oh iya, Pak. Ini Bapak hapus dulu nih, sebelum biar nggak bingung ya. Kemudian nih di lapor pertama ini selesai. Kemudian lapor. Ini menghitung rata-rata selesai, lapor. Kalian praktek dulu menghitungnya nanti. Ini selesai, lapor. Menghitung rata-rata selesai, lapor. Ya. Kemudian perhitungan yang ini selesai, lapor. Normalitas baku sekunder, lapor. Nanti tiap perhitungan lapor. Oh iya, Pak. Oke, Pak. Atau nanti perhitungan bisa sekalian 3, nggak apa-apa. Oke, Pak. Oke, tapi untuk percobaan pertama nanti setiap kali perhitungan lapor dulu. Nanti untuk berikutnya bisa lapor sekalian sampai kesimpulan. Ya. Oke, Pak. Oke, jelas. Terima kasih. Semoga berkah ya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa nanti tugasnya dikerjakan supaya Bapak bisa melihat kalian sudah siap sejauh mana untuk persiapan praktek pertama alkalimetri. Kalau alkalimetri kalian sudah memahami, untuk memahami percobaan berikutnya akan lebih mudah. Asidimetri, iodimetri, permanometri ya. Karena konsepnya, perhitungannya, cara kerjanya hampir mirip. Jadi yang ini latihannya benar-benar tolong untuk dikerjakan dan diisi dengan sungguh-sungguh ya, jangan asal-asalan. Ya, terima kasih. Bapak tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.